menceritakan tentang tabiat dan tipikal dan keadaan umat-umat terdahulu termasuk agama Kristen. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inazan. Apa itu inazan? Sesuatu yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Nah, untuk membuktikan Al-Quran kemudian, karena Al-Quran bercerita tentang kaum terdahulu, maka kita buktikan yang disembah oleh saudara Kristen yang disebut Allah ini siapa? Kita lihat, Bung, ketika kemudian Al-Quran menceritakan ini, dan kami belajar tentang Bible, Kristen hari ini, sejak kemudian diproklamirkan melalui konsili Yesus itu adalah Tuhan, anak Maria selama 33 tahun sedikit pun tidak pernah mengajarkan tentang Kristen, tidak pernah mengajarkan makan babi, ibadah minggu, masuk ke gereja, mengkitabkan perjanjian baru, dan tidak pernah sekalipun mengajarkan menuhankan dirinya, menggantikan Elohim yang datang, yang diajarkan melalui Nabi Musa dan seterusnya. Itu dulu. Nah, sehingga pada kesimpulannya adalah ketika kami belajar Bible, uraian dari Al-Quran tadi itu terbukti ternyata saudara Kristen menyembah makhluk yang datang kepada Paulus. Yang saya katakan itu bukan Yesus. Karena menurut malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya dengan jasadnya. Menurut Yesus, itu menurut malaikat. Menurut Yesus bagaimana? Di dalam Matius 24 nomor 27, menurut Yesus dia akan datang lengkap dengan jasadnya. Di sisi yang lain, Yesus berpesan akan datang penyesat yang bukan dirinya, tetapi penyesat itu mengaku dirinya. Berarti antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa akan ada muncul orang yang mengajarkan menyembah kepada oknum ini, dan kemudian di dalam Bible dikatakan penyesat itu mengaku bernama Yesus. Nah, selain makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kalau itu bukan penyesat yang diramalkan oleh Yesus, tolong tunjukkan kepada saya. Penyesat yang mana lagi yang pernah mengaku Yesus selain daripada dia yang datang kepada Paulus? Silakan. Jadi sebagai apologet mempertahankan iman dengan data-data yang tertulis. Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa, memberikan hidup kekal dan membagikan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38-39. Yesus tidak ada menyuruh orang menyembahnya. Jadi yang tahu Yesus hanyalah Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa untuk menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Simon Petrus mengetahui siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya kepada Simon Petrus. Di Matius 16 ayat 15-17. Orang-orang hanya mengetahui bahwa Yesus itu seorang nabi atau utusan. Ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Yesaya, Yeremia. Matius 16 ayat 13-14. Tapi Simon mengetahui siapa Yesus karena Bapa yang di sorga berkenan menyatakan kepadanya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus juga mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 11 ayat 20. Setan juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 45 yang Yesus mengatakan, jangan kasih tahu bahwa saya ini Mesias. Lalu Pak Juma menafsirkan Matius 24 itu di ayat 22 sampai 27, saya baca ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu,
lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di sini jelas kalau ada orang berkata, lihat ia ada di sana. Sementara di Kisah Rasul itu Pak, langsung Yesus melalui cahaya atau penglihatan berkata kepada Saulus, bukan kata orang. Sementara di Matius ini kan jelas, jika apabila orang berkata kepadamu, ini kalau ada orang berkata kepadamu, sementara di sana langsung Yesus yang datang. Lalu dikonfirmasi oleh Yesus kepada Ananias murid Tuhan, Kisah Rasul 9 ayat 10-18. Hai Ananias, pergilah ke jalan lurus, jumpai Saulus. Datang Ananias, menurut orang itu sangat jahat Tuhan. Masih ada komunikasi antara Tuhan kepada Ananias, siapa Saulus. Dan setelah diklarifikasi, pergilah ke sana, berdoalah supaya dia bisa melihat. Setelah itu dia berdoa dan dibaptis, dan Saulus diperkenalkan Ananias kepada Barnabas. Mula-mula murid-murid yang lain nggak percaya kepada Saulus bahwa dia penganiaya. Ini ada klarifikasi, ada saksi mata. Demikian Pak. Baik, jadi gini Pak, kalau kita berbicara mengenai sebuah kisah, maka histori itu kita harus dudukkan pembukaan, kemudian pengantar, lalu kemudian inti seripatinya ada klimaks, baru kemudian penyegaran, dan yang terakhir adalah penutup. Coba kalau Anda pelajari lagi lebih dalam, Bible di mana yang kita bahas di sini adalah Matius 24. Ini bukan kitab saya, Pak Dokter. Tapi narasi yang dibangun adalah bahasa saya, Ibu. Bahasa Indonesia. Maka yang saya butuhkan, yang saya harus kerahkan kemudian adalah pengetahuan, daya tangkap. Akal saya sebagai manusia yang waras yang harus menelaah ini. Matius 24 ketika Yesus kemudian keluar dari bait suci, dia datang bersama dengan murid-muridnya. Paulus tidak ada di sini. Satu, tolong dipahami. Ketika Yesus bersoal jawab, berdiskusi kepada muridnya, di situ tidak ada Paulus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Paulus di golongan luar nih. Dia kumpul bersama dengan muridnya. Ketika dia mengatakan, kamu lihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, coba Anda pahami, ini nasihat Yesus, petunjuk Yesus kepada siapa? Kepada Paulus? Tidak. Kepada muridnya. Paulus ada enggak? Enggak ada. Paulus di luar. Ketika Yesus duduk kemudian di Bait Zaitun, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang, bercakap-cakap dengan Yesus. Muridnya yang datang. Lalu Yesus menjelaskan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini kata Yesus kepada murid, bukan kepada Paulus. Seakan-akan Yesus membisikkan ke kuping mereka. Wahai murid-muridku, dengarkan. Apa paman? Kalau ada orang nanti berkata kepada kalian, kalau dia itu bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya ya. Iya paman. Sini lagi, ku bisikin. Kalau ada orang nanti berkata kepadamu dia bertemu aku di dalam bilik, aule, ya, jangan kau percaya ya. Jangan kau pergi ke sana. Baik Tuan, itu kata muridnya. Berjalan waktu Pak Dokter, datang Paulus dari kelompok luar. Tegetek. Ya paman, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Murid-muridnya percaya enggak? Setelah dia dibisikin sama gurunya, jangan kau percaya ya.
ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, kalian jangan percaya. Kutanya dengan Pak Dokter dulu, murid-murid Yesus percaya enggak? Kalau Pak Dokter mengatakan percaya, tunjukkan ke 11 keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen hari ini. Secara budaya, sabar sedikit lagi. Secara budaya, secara geografis dan kependudukan, yang menjadi Kristen kalau Anda dari Yahudi adalah mereka yang hidup secara asing di tengah-tengah bangsa asing. Bukan keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen, bukan. Kenapa? Karena keturunan ke-11 murid, yang 11 murid ini ketika Paulus datang, "Hei, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun loh, dalam penjara loh." Apa kata murid Yesus? EGP, emang gue percaya. Saya sudah mendapatkan warisan ajaran dari guruku. Makanya di dalam Galatia 2, Pak Dokter, baca penekanannya di data. Paulus sendiri yang mengaku Petrus yang ditunjuk oleh Yesus sebagai pelanjut tongkat estafet penginjilan. Untuk orang-orang yang tidak bersunat. Pak Dokter bisa paham? Paulus dengan legowo mengakui, nggak mungkin dong aku dipercaya sama orang Yahudi, maka sasaranku adalah orang yang hidup di luar Yerusalem. Makanya Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai engkau orang Farisi, engkau keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar sana menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu jadi Kristen itu berasal dari Paulus. Petrus, murid-murid Petrus, jemaat Petrus adalah orang-orang yang bersunat. Pahami itu dulu. Jadi bisikan Yesus kepada muridnya tidak akan pernah mereka lupakan ketika Paulus datang mengaku, "Hei, saya ketemu dengan gurumu loh di padang gurun. Katanya, akulah Yesus engkau niaya." Kata muridnya, sorry lah, manalah mungkin kami percaya. Guru kami sudah membentengi akidah kami dengan mengatakan, sepeninggal aku nanti ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab Matius 24 nomor 27, kedatanganku yang kedua kalinya nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku wahai murid-muridku. Murid bilang apa? Baik paman. Makanya orang Yahudi sampai hari ini nggak Kristen, Pak. Karena mereka nggak percaya Paulus. Maaf lada nih, orang Jawa bilang. Maaf, silakan Pak Dokter. Baik, jadi di Matius 24 yang Pak Juma baca tadi, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak. Jadi ini Yesus hanya datang kepada Saulus melalui penglihatan. Dikonfirmasi oleh Tuhan kepada Ananias, murid Tuhan. Lalu ketika perintah Tuhan itu diikuti oleh Ananias menegur, hai Saulus, saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu. Saya bacakan datanya. Silakan Pak Dokter. Kisah Rasul 9 ayat 10. Iya, seirama kisah 9 ayat 10. Di dalam Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, Saulus melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya Saulus dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Babak kedua Pak Juma, saya lanjutkan lagi di ayat 19, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran berkata, bukankah dia, ini orang Yerusalem, mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dan dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan para murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar dan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Dan yang saya sampaikan kepada Pak Juma, ketika di Kisah Rasul 9 ayat 1-9 penglihatan Saulus dengan Yesus. Di Kisah Rasul 10 ayat 10, Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 penglihatan Ananias. Tuhan berbicara melalui penglihatan. Firman Tuhan kepada Ananias bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu setelah Ananias menumpahkan tangan kepada Saulus, Saulus bisa melihat dan dia dibaptis, lalu dia membawanya kepada Yerusalem, mempertemukan dengan rasul-rasul lain. Rasul-rasul itu mulanya nggak percaya, tapi Barnabas menerimanya. Setelah dipertemukan, baru murid-murid itu menerima bahwa Saulus adalah murid Tuhan juga. Jadi Kristen itu, Pak Juma, adalah orang-orang Yahudi yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Ada 120 orang di Kisah Rasul 1:15 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ada juga 3.000 orang yang dibaptis oleh Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4 yang percaya kepada Yesus. Semua orang Yahudi.
Jadi yang 120 orang, yang 105, yang 3.000 dan 5.000 itu orang Yahudi semua percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 murid itu, melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada juga yang melarikan ke Venesia, Siprus, dan kota Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Di kota Antioquia itulah yang 120 tambah 3.000 tambah 5.000 itu, dari situ disebut jemaat dari Yerusalem melarikan ke Antioquia untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi kisah Rasul 11 ayat 22, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi ke kota Antioquia mengunjungi jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem. Dan Barnabas mengundang Saulus ke Tarsus membawa ke kota Antioquia. Jadi sebelum Barnabas dan Saulus ke kota Antioquia sudah ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, itulah cikal bakal Kristen. Tidak ada hubungan Saulus dengan Kristen yang ada di kota Antioquia. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Baik, saya kembali membaca dalil Qur'annya supaya kita selalu selaras, bukan berpihak hanya sebelah. Lagi-lagi saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah setan yang terkutuk. Nah, sekarang begini, Pak Dokter. Mohon maaf nih. Percayakah Pak Dokter ketika Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Apakah Pak Dokter percaya bahwa penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus? Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jangan kamu sampai disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Planao atau planos. Siapa planos ini? Iblis, penyesat, penipu, pembohong. Waspadalah, akan datang pendusta-pendusta. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti penyesat ini mengaku Yesus. Saatnya sudah dekat. Berarti saat Yesus tidak terlalu lama setelah terangkat ke langit. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Nah sekarang apakah Pak Dokter percaya adanya penyesat yang muncul dengan mengaku Yesus? Kalau Pak Dokter percaya kepada Yesus, harusnya Anda percaya. Nah kalau Anda percaya, harus Anda tunjuk siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Kalau Lukas ada 21 orang ayat 28 bukan itu isinya Pak Juma. Ulang, Lukas nomor 21 8. Nomor 8-nya. Nomor 8. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui dong. Setelah Yesus terangkat, muncul penyesat-penyesat dengan menggunakan nama Yesus. Penyesat kalau dalam hitungan saya nih, yang pertama yang datang kepada Ananias, itu bukan Yesus. Yang kedua, penyesat yang datang kepada Paulus, itu juga bukan Yesus. Siapa yang bisa membuktikan kalau itu Yesus? Yang ketiga, penyesat yang datang ngaku Yesus yang datang di Pulau Patmos, itu juga bukan Yesus. Makanya Yesus di dalam Matius 24 dia katakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel. Apa firman Nabi Daniel? Datang penyesat dengan memutarbalikkan perkataan Tuhan, membantah perkataan yang maha tinggi, lalu kemudian merubah hukum. Dia mengatakan hukum yang datang di Nabi Musa itu adalah sampah. Kita nggak usah terlalu jauh. Nah sekarang kata Yesus, apabila orang yang mengaku Yesus palsu itu datang, dia akan bersamaan dengan nabi palsu. Coba lihat di data nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, berarti Yesus palsu dan nabi palsu akan datang bersama, akan muncul kata Yesus, dan mereka
nabi palsu dan Yesus palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat, ketika Paulus melakukan mujizat di tengah-tengah orang non-Yahudi, Paulus kemudian dianggap sebagai dewa Hermes. Kenapa? Karena saking saktinya mujizat Paulus. Sabar. Kemudian pada saat itu kata Yesus, ada orang berkata, lihat ada Yesus di sini. Atau Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik? Paulus. Apakah muridnya percaya? Enggak. Murid-murid Yesus tidak percaya dengan uraian Paulus. Enggak percaya. Apa buktinya enggak percaya? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen, dia masuk kembali ke Yerusalem. Ketika sampai ke Yerusalem, apa yang dilakukan Paulus? Bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, bahkan Paulus mentahirkan dirinya dan melakukan persembahan sebagaimana Nabi Musa melakukan persembahan kurban. Jadi, kalau Anda 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, janganlah engkau percaya. Waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Dokter. Percaya tidak Pak Dokter akan nasihat Yesus ini kepada muridnya? Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kalau Anda percaya, tolong tunjukkan. Penyesat yang datang mengaku Yesus itu datang kepada siapa? Kalau ini tidak tergenapi, berarti Yesus pembohong. Kalau ini tergenapi, penyesat yang mengaku Yesus ini datang kepada siapa? Silakan. Ya, penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Lukas. Gimana Pak? Ada yang mau ngomong? Silakan. Penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Sebentar, Saya Pak, tidak sebentar. ngajarin, saya bertanya. Sebentar, jadi izinkan kami bicara dulu Pak ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak boleh ngomong. Lukas 21 ayat 8, Pak Juma saya baca ulang. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi di sini kan banyak orang yang mengaku bahwa ada Mesias kepada murid-murid Yesus. Di konteks Kisah Rasul itu, hanya Yesus yang datang kepada Saulus lewat penglihatan, diklarifikasi dengan Ananias. Setelah Ananias diperintahkan, hai Saulus saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu telah juga berbicara kepadaku. Dan dia menampakkan tangan, dia bisa melihat, dan dia dibaptis, dan diperkenalkan kepada rasul-rasul ke Yerusalem. Dan Paulus tidak pernah mengaku dia Mesias. Lalu saat ini di Korea sudah ada yang mengaku Mesias, wujudnya perempuan. Gereja Tuhan namanya Pak. Ya, gereja Tuhan di Cina, bahwa Mesias itu sudah datang dalam wujud perempuan. Dia ngaku Mesias, itu nubuatannya Pak. Lalu tentang pemahaman Pak Juma, ya Pak Juma kan memahami firman Alkitab Bible dengan memahami pemahaman sendiri dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi dalam konteks Lukas 21:8 itu jelas kalau banyak orang yang mengaku bahwa dia Mesias. Sementara di Kisah Rasul itu bukan banyak orang. Lalu banyak orang mengaku itu kepada murid-murid. Sementara Yesus datang bukan kepada murid, justru kepada penganiaya. Dan kalau ada dibilang sampah, ketika
Saulus belajar kepada orang-orang Farisi, Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi iblislah jadi bapaknya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapaknya artinya orang-orang Farisi menerima ajaran iblis. Jadi karena dia menerima ajaran iblis, kerjanya menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Maka ajaran Farisi, ajaran iblis yang diterima Saulus selama ini itu dianggap sampah. Demikian Pak Joma. Oke, baik. Jadi gini Pak Dokter, tadi pertanyaan saya itu sederhana loh. Ketika kemudian Anda percaya kepada pernyataan Yesus di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini harus datang kepada murid Yesus, bukan datang kepada orang yang di mana tadi, yang ada di Jepang itu atau di mana yang Bapak katakan. Jadi dudukkan perkara itu pada tempat yang semestinya, jangan melebar kemana-mana. Waspadalah supaya kamu di situ bukan orang yang ada sekarang ini, kamu itu adalah muridku yang datang kepada muridnya Yesus. Siapa yang datang kepada muridnya Yesus setelah mengaku bertemu dengan Yesus? Memang Paulus ini bukan Mesias. Maksud Yesus di sini adalah orang tersebut mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus palsu datang kepada nabi palsu. Maksudnya gini, ada makhluk yang ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengajarkan, aku udah ketemu dengan Yesus loh. Padahal yang datang kepadanya ini adalah Yesus palsu. Apa buktinya dia nabi? Dia mengajarkan 13 kitab. Kalau Paulus bukan nabi, lalu Anda anggap apa catatannya 13 buku itu? Surat kabar, tesis, skripsi, karya ilmiah. Pasti Anda menganggapnya firman Tuhan yang diilhamkan. Berarti dia menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu, Pak, apalagi menulis 3 buku, itu nabi. Dari mana dia terima ajaran 13 buku ini? Dari Mesias. Mesias mana? Sudah pasti bukan Yesus. Ini yang dimaksud Yesus di Matius 24. Bahwa waspadalah ketika kemudian ada orang datang kepadamu ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Mesias itu Yesus, Pak Dokter. Artinya nabi palsu ini bertemu dengan Yesus palsu. Makanya mengaku rasul. Apa itu rasul? Utusan. Utusan siapa? Utusan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil? Oh bukan. Karena Yesus itu sudah pergi. Dan Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Sedangkan yang datang setelah aku itu ada 2. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah penolong lain. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sementara cuma 2 kandidat yang akan datang setelah Yesus. Terangkat ke langit, kandidatnya cuma 2. Yesus palsu dan seorang penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang Yesus palsu. Coba Anda baca tuh. Yang datang setelah aku seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 6. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. 1. Yohanes 16 nomor 7. Benarlah apa yang kalian katakan, bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi. Maka setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain. Namun selain penolong lain yang datang setelah aku pergi, juga akan datang Yesus palsu. Yesus asli kapan datang? Baca Matius 24 nomor 27. Disitulah kemudian Yesus asli mengatakan dirinya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku yang kedua. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini cuma 2 kali. Pada saat dia penginjilan, usia
dari lahir sampai usia 33. Dan yang kedua nanti setelah detik-detik kiamat. Belum sekarang Pak Dokter, belum. Jadi yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang di Pulau Patmos, itu Yesus palsu, itu Mesias palsu. Yesus bertentangan karena kalian mengajarkan ajaran Yesus palsu. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Murid siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Murid Paulus. Tak ada murid Nabi Muhammad, tak ada murid Nabi Musa, tak ada Nabi Yakub, Daud, Salomo, murid yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya murid Paulus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari apabila manusia dikumpulkan, sesembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini yang terjadi. Kamu memuji aku sebagai Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Kenapa kalian diusir? Karena kalian mengikuti Mesias palsu dan Nabi palsu. Sedangkan murid Yesus, begitu Paulus datang dari luar Yerusalem, mengajarkan kekristenan, mengajarkan membatalkan Taurat, apa yang terjadi? Dia dipenggal kan? Dia bertobat kan? Dia dipenggal. Lalu dikatakan, ini orang adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang Yahudi di luar dunia yang beradab. Itu dalil dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 21. Jadi saya simpulkan nih Pak Dokter. Saya simpulkan. Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan akan ada dua yang datang setelah dia terangkat. Yang pertama yang dia minta adalah manusia, penolong lain. Yang kedua yang datang setelahnya yang harus diwanti-wanti adalah Yesus palsu. Sayangnya Pak Dokter, yang datang ke Paulus makhluk yang mengaku Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Dan Yesus berpesan pula di dalam Lukas 10 nomor 18. Dengarkan pelan-pelan. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya ulang lagi di Lukas 21 itu ayat 8, banyak orang datang memakai namaku. Itu banyak orang, Pak. Kalau kita mau harafiah, ya. Sementara ke Saulus tadi jelas bukan kepada Saulus saja Yesus melalui cahaya datang. Juga berbicara kepada Ananias. Bukan cuma Ananias saja, ke Barnabas. Bukan cuma ke Barnabas saja, kepada rasul-rasul ke Yerusalem. Itu jelas dan tegas. Lalu di penolong yang sepadan, yang seorang penolong lain itu di Yohanes 14 ayat 16 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu di Yohanes 15 ayat 26 adalah penghibur. Penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26 adalah Roh Kudus. Ya, jadi kalau Pak Juma tadi di Matius 24 itu bahwa seperti kilat datang, tetapi di Kisah Rasul itu ayat 1 sampai ayat Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu sesudah ia mengatakan demikian terangkanlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih ketika mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus inilah yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan banyak juga nanti yang melihat Yesus turun dari sorga. Bukan cuma satu orang.
Lalu ke Matius 7 ayat 21 sampai 26 ini yang terlalu sering ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Padahal Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Di Matius 7 ayat 21 sampai 26, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang datang berseru Tuhan kepada Yesus akan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Keyakinan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, bukan orang Kristen, karena orang Kristen belum ada di situ. Orang Farisi, Pak Juma, yakin di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu keyakinan dari orang-orang Yahudi. Keyakinan itulah yang mau diluruskan oleh Yesus. Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 46, saya baca. Di Lukas 6 ayat 46, Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lukas 6 ayat 46, saya baca. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi khotbah Yesus di bukit di Matius 5, 6, dan 7 mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan mengadakan mujizat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan bernubuat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus masuk surga. Bukan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi keyakinan Yahudi di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka kira kalau berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tidak cukup hanya berseru, tapi harus melakukan. Jadi konteks Matius 7 ayat 21 itu adalah ajaran Yesus di khotbah di bukit kepada orang-orang Farisi yang mempercayai hanya berseru kepada nama Yesus akan masuk surga. Yesus mengakui bahwa dia Tuhan di Lukas 6 ayat 46. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu yang gagal paham teman-teman Islam memahami seolah-olah itu untuk Kristen. Konteksnya itu untuk orang-orang Farisi yang meyakini hanya berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kitab Yoel 2 ayat Kisah Rasul 2 21 dan Roma 10 ayat 13. Demikian Pak Juma. Baik, saya urai dari belakang, dari uraian Pak Dokter. Jadi yang selamat itu yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu hal untaian ilmu yang harus kita pahami. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah Taurat atau kitab Tanak atau perjanjian lama. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru adalah kehendak Paulus dan kawan-kawan. Siapa bilang perjanjian baru itu kehendak Bapa? Tak ada dalil. Pakai Kehendak ayat Bapa, cuma pakai ayat, ngomong tuh pakai ayat. kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Kitab para nabi, Tanak, Mazmur, itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, sebenarnya itu adalah plesetan. Plesetan Lembaga Bible Indonesia. Tak ajarin pada saudara. Ada dua kelompok di masa lalu, masa Yesus penginjilan, yang memanggil dirinya sebagai Tuhan. Yang pertama muridnya. Yang kedua adalah orang di luar daripada muridnya. Semuanya memanggil Yesus Tuhan. Kurios. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa kabar Tuhan Yesus? Muridnya memanggilnya Sayyid, Rabi, Guru, Maran, Rabam. Itu panggilan Yesus.
Begitu juga orang di luar muridnya memanggil Yesus juga dengan panggilan yang sama. Bedanya adalah ada yang memanggil Yesus maran tetapi melaksanakan Taurat. Ada juga yang memanggil Yesus maran tapi tidak melaksanakan Taurat. Nah, siapa kemudian yang tidak melaksanakan Taurat? Memanggil Yesus. Contoh, ini sederhananya nih. Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menganggap kitab suci Perjanjian Baru itu sebagai kitab suci? Atas kehendak siapa ibadah Minggu? Atas kehendak siapa makan babi? Atas kehendak siapa merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa? Kehendak Bapak? No, itu tidak ada jalan karena tidak ada dalil. Artinya kita jangan kemudian mengatakan kehendak Bapa itu menyebut sembarangan nama Tuhan. Enggak, bukan kayak begitu. Karena Yesus itu bukan sedang memanggil Tuhan. Itu memanggil mar dalam bahasa Aramaik. Krios dalam bahasa Yunani. Jadi bukan berarti itu panggilan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang datang setelah Yesus itu bukan Roh Kudus tok. Yesus tidak mengajarkan Roh Kudus akan datang. Meskipun yang datang nanti adalah Roh Kudus bersama dengan penolong lain. Antara Roh Kudus Pak Dokter dengan penolong lain itu dua oknum yang berbeda. Kalau Roh Kudus, coba telaah nih. Seorang menjadi dokter itu karena pintar pasti. Coba Anda telaah berdasarkan akal. Adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Yohanes 16 nomor 7. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Saya ulang, adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Sebab jikalau adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti orang, Pak. Kalau Bapak mengatakan seorang Roh Kudus,